Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srian Samanopo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang logika dan cara berpikir ilmiah. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme, Latin logika existentia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan kita. Dalam tindakan, logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu dengan fungsi sebagai dasar filsafat. Ilmu logika merupakan jabatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang menyimpulkan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan menurut Louis Oakeshott 2004, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Macam logika. Macam-macam logika menurut Deliang G. 1980 dalam Adib 2010, yaitu logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai seperti dengan logika deduktif atau logika formal, sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencangkup kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Contohnya, argumen pada logika induktif yaitu buku 1 dan tebal adalah mahal, buku 2 besar dan tebal adalah mahal. Jadi semua buku besar dan tebal adalah mahal. Minior dan material
mayor, logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran, sedangkan logika material dan mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya. Dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhir merumuskan metode ilmu. Pengetahuan itu logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pertanyaan-pertanyaan dengan tanpa persoalan arti khusus dalam sesuatu yang cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu. Bidang-bidang filsafat juga dapat mempelajari yang menggunakan bahasa sehari-hari. Logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan beragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dan mentafsirkan, sedangkan logika matematika menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematika, serta untuk kembang yang sesungguhnya. Ya, baiklah, itu materi logika dan cara berpikir 5 dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.